Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita hari ini masuk ke pertemuan terakhir ya, sebelum ke UTS. UTS-nya tanggal 15, masih ada 2 minggu lagi ya, Senin depan sudah banyak lagi. Oke, hari ini saya akan membahas tentang mata kuliah kita tentang pengolah citra. Kemarin saya sudah bahas tentang bentuk citra ya, apa citra biner dan citra negatif. Hari ini akan saya bahas tentang perbaikan gambar atau perbaikan citra. Memperbaiki kualitas gambar atau kualitas citra. Menggunakan metode apa? Menggunakan metode median filter. Oke. Metodenya ada apa saja? Ada banyak ya. Ini salah satu metode yang basic aja. Oke, pendahulunya ini apa? Nah, ini contoh salah satu sebuah perusahaan atau sebuah startup yang fokusnya di bidang image processing ya. Salah satunya di notebook.io. Dia penyedia aplikasi untuk deteksi gambar, deteksi suhu badan, terus verifikasi KTP dengan wajah itu ya. Jadi verifikasi KTP dengan wajah itu biasanya startup perusahaan itu nggak buat dari awal, dia menggunakan pihak ketiga gitu, menggunakan API pihak ketiga. Jadi salah satunya Notebook ini. Jadi dia produknya apa saja? Produknya ini identifikasi dukcapil, identifikasi KTP gitu ya. Jadi nggak perlu ngoding. Jadi kayak perusahaan Shopee, OVO gitu ya, kan verifikasi wajah. Dia nggak perlu ngoding dari awal kalau nggak mau ribet gitu ya. Tinggal pakai pihak ketiga gitu ya. Pakai pihak ketiga langsung diimplementasikan. Juga bisa diimplementasikan di banyak hal. Jadi contohnya sini, salah satu perusahaan yang fokusnya di bidang pengolah citra. Ada banyak kalian bisa kunjungi. Jadi kalau ditanya belajar pengolah citra itu gunanya untuk apa? Jadi salah satunya untuk ini, pembuatan aplikasi startup. Aplikasinya apa saja? Ada banyak gitu ya. Identifikasi, terus deteksi, dan lain sebagainya. Deteksi di CCTV dan lain sebagainya. Nah, untuk para penelitian skripsi gimana? Contoh skripsi atau penelitian ini adalah analisa perbandingan metode filter Gaussian, mean, dan median terhadap reduksi noise. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi membandingkan metode filter Gaussian, itu nama metodenya, terus ada filter mean, rata-rata, dan filter median, nilai tengah. Untuk apa? Untuk perbaikan kualitas citra. Dari situ dihitung mana gambar yang paling metode yang paling bagus. Gitu ya. Penelitian lain ada image smoothing menggunakan mean filtering, median filtering, modus filtering, dan Gaussian filtering. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk perbaikan citra, juga bisa digunakan untuk skripsi ya. Kalau skripsinya pengen menggunakan pengolah citra, bisa menggunakan mean filtering, median filtering, modus filtering, atau Gaussian filtering. Nah, hari ini kita akan bahas median filtering. Pengertiannya apa? Perbaikan kualitas citra, kalau dalam bahasa Inggris istilahnya image enhancement, yaitu salah satu tahapan yang dilakukan dalam memperbaiki pengolahan citra, termasuk juga pengenalan pola. Itu masih dalam satu topik ya, pengenalan citra, pengenalan pola. Pengenalan pola itu misalnya pengenalan bentuk, seperti pengenalan KTP gitu kan, membaca data di KTP, terus membaca plat nomor gitu kan. Nah, salah satu alasan kenapa plat nomor kendaraan itu sekarang berwarna putih, salah satu alasannya adalah kalau background-nya putih, mengolah gambar di CCTV atau di citra itu lebih mudah. Itu salah satu alasan. Background CCTV apa? Plat nomor itu berwarna putih. Kalau berwarna hitam, teksnya putih agak susah di pengolahan citranya. Apalagi kalau di malam hari, gitu ya. Nggak terlalu jelas. Makanya sekarang menggunakan putih, warna putih untuk plat nomor yang baru. Nah, filtering dalam MATLAB ini contoh saya pertama contoh dengan bahasa pemrograman MATLAB ya. Filtering itu maksudnya apa? Filtering itu ya istilah yang sama yang biasanya kita gunakan untuk editing gambar di foto ya, di HP ataupun di komputer gitu ya. Kalau kita pengen ngedit gambar gitu kan biasanya menggunakan filter gitu ya. Entah filter yang gambarnya jadi lebih jernih atau filter yang gambarnya jadi lebih gelap dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu filter yang bisa digunakan dalam metode pengolah citra yaitu dengan metode statistik.
Ada min, median, max, dan min. Nah, filter yang paling dikenal dari statistik ini adalah median. Selain median juga ada filter Gaussian, filter tadi ya Gaussian dan lain sebagainya, ada banyak. Nah, sekarang kita akan bahas filter median. Median itu apa? Kalau sudah ikut mata kuliah statistik harusnya tahu ya. Median itu nilai tengah. Kalau min itu rata-rata, max itu nilai paling maksimal, min nilai paling minimal. Jadi, memperbaiki kualitas gambar dengan metode nilai paling tengah. Contohnya gimana? Ini contoh menggunakan MATLAB. Nanti kalian silakan implementasikan di Python. Mungkin setelah UTS. Ini adalah contoh. Ini ada sebuah gambar citra asli. Di sini ada istilahnya noise ya, ada noise putih-putih, titik-titik. Nah, kita implementasikan menggunakan metode median. Hasilnya apa? Hasilnya gambar menjadi lebih jernih. Oke. Ini ya. Terlihat ya. Jadi gambarnya lebih jernih. Biasanya itu dari metode median itu ngambil pixel dari titik sebelahnya untuk menutupi gambar yang nggak sama gitu. Ya. Teknisnya seperti itu. Tapi syarat yang utamanya dalam filter median ini gambarnya harus gambar grayscale. Jadi biar gambar satu dimensi gitu. Bukan RGB, bukan red, green, blue. Jadi kalau gambarnya itu dalam bentuk berwarna, kita harus convert dulu dalam bentuk grayscale. Perhitungannya gimana? Filter ini bekerja dengan menggantikan nilai tengah dari pixel yang dicakup oleh area filter dengan sebuah nilai tengah atau median. Biasanya ukuran filternya itu adalah ganjil, karena akan memberikan poros tengah, sehingga akan lebih mudah mengolah citra. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan metrik yang akan diolah. Bila metrik berisi citra berwarna, maka jadikan citra tersebut menjadi citra grayscale. Jadi pertama itu convert dulu ke dalam bentuk grayscale kalau citra itu adalah citra RGB. Sehingga dapat hanya satu metrik intensitas saja. Yang kedua, siapkan metrik 0 atau metrik kosong, gambar kosong, yang nilainya sama persis dengan citra asal. Nanti kita masukkan citra baru, gambar baru yang telah dipakai median filter. Contoh perhitungannya gimana? Contohnya seperti ini. Contohnya di sini adalah sebuah citra ya, dengan nilai pixel antara 1 sampai 9. Ini contoh sederhana ya. Citra itu kan sudah sering saya bahas ya. Satu gambar bisa antara 720 pixel gitu, sampai 1800, tergantung tipe gambarnya apakah SD, 4K gitu kan. Bisa 400 pixel. Nah, ini contoh gambar cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gambar kecil gitu ya. Enggak sampai 10 kali 10 pixel ya. Pixelnya cuma kecil, terus nilai pixelnya antara 1 sampai 9. Idealnya itu kan aslinya nilai pixel antara 0 sampai 255. Ini sebagai contoh aja, contoh perhitungannya, biar ada gambaran proses median filter itu bagaimana. Ini contohnya sebuah gambar dengan nilai pixel ini. Selanjutnya, kita siapkan sebuah filter. Filter itu ya jaring ya, saringan gitu ya. Saringan. Nah, filter itu biasanya dalam bentuk ganjil, biar ada nilai tengahnya. Bisa 3 kali 3, bisa 5 kali 5, bisa 6 kali 5. 6 kali 6. Nah, filternya apa? Filternya, contohnya nih, kita menggunakan filter 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu kita mulai dari pojok kiri atas ya, pojok kiri atas. Di sini, 3 kali 3. Dari gambar tadi kita blok dulu yang pixel 3 kali 3. Terus kita urutkan. Dari pixel itu kita urutkan. Ini contohnya 3 kali 3 kan di sini. 3 kali 3 gitu ya. 3 baris, 3 kolom. Nilainya 3, 5, 7, 9, 4. Habis itu kita urutkan. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus kita ambil nilai tengahnya.
Namanya kan median filter, bukan nilai rata-rata, tapi nilai tengah, median. Nah, nilai tengahnya kan yang ada di tengah ini nilai berapa nilainya? 7. Nah, jadinya gambar yang baru itu kita pakai nilai pixel yang di tengah, gambar 7. Jadi kalau kita sudah ketemu nilai tengahnya, nah ini, pixelnya nanti kosong semuanya, terus kita ganti yang di tengah itu 7. Kemudian kita geser sebelahnya. Setelah itu kita geser sebelahnya. Terus seperti itu sampai satu gambar terpenuhi. Oke, cukup jelas ya? Tergambar maksudnya? Jadi ini citra barunya berubah menjadi 7 nilai tengahnya. Habis itu kita geser ke sebelahnya sini. Nanti nilainya ini baru. Ini nilainya baru. Jadi tinggal pojok-pojok ini kosong, nggak apa-apa. Bisa diabaikan. Kosong itu bisa diisi nilai yang sama atau diabaikan. Nah, untuk implementasinya gimana? Implementasinya ada 2 cara ya implementasinya. Ada menggunakan fungsi. Fungsi itu ya seperti fungsi library dalam Python gitu ya, yang sudah ada bawaan, atau menggunakan manual. Menggunakan manual ya kita menggunakan for seperti perkalian matriks, karena itu kan bentuknya matriks. Ini contoh implementasi median filter menggunakan MATLAB manual gitu ya. Manual itu maksudnya apa? Per pixelnya kita kali sendiri, kita cari nilai tengahnya, kita buat gambar baru. Jadi proses filter median dengan citra mobil ini. Ini for baris, for kolom, ini proses datanya. Terus diurutkan. Habis itu diambil nilai tengahnya. Ini fungsi manual, menggunakan manual. Kalau library-nya ada nggak? Nah, sekarang itu dengan teknologi perkembangan pemrograman IT yang semakin luas, kita nggak perlu ngoding manual seperti ini. Tapi idealnya mengoding manual biar paham prosesnya. Tapi di MATLAB dan di Python sudah dibuatkan library-nya. Jadi kita tinggal panggil. Seperti kita pengen kalau menampilkan gambar kan tinggal show, image show. Itu sebenarnya sintaknya panjang. Tapi kadang kita tinggal panggil fungsinya saja. Nah, kalau di MATLAB, kita tinggal panggil fungsi ini. Median filter 2. Terus nama gambarnya, terus pixel yang mau dipakai. Filternya mau dipakai apa? 3x3 atau 5x5. Jadi pertama nama gambarnya, imread itu untuk membaca gambar, kita masukkan ke variabel i, terus kita langsung panggil aja fungsi median filter, nama variabelnya, terus 3x3, jadi selesai, itu aja. Kalau ditampilkan, plot, citra asal, setelah di median filter, image show, outputnya seperti ini. Ini gambar bawaannya, gambar asli yang ada noise-nya, ada gangguan titik-titiknya seperti ini. Ini setelah dilakukan median filter. Oke. Ini contoh di MATLAB. Sedang ini adalah contoh implementasinya di bahasa pemrograman Python. Kalian bisa lihat, kalian silakan kunjungi linknya. Sudah saya taruh link GitHub-nya. Kalian pelajari. Tapi ini contoh yang manual ya. Kalau contoh yang pakai fungsi nggak perlu saya kasih tahu ya. Harusnya kalian bisa pelajari karena tinggal manggil aja. Kalau nggak salah median filter gitu aja. Kita tinggal panggil median filter gitu udah selesai. Tapi harusnya idealnya yang kalau cuma nggak bisa disebut programmer gitu ya, kalau cuma manggil fungsi aja. Karena kalau cuma manggil fungsi aja, semua orang juga bisa. Jadi harus paham prosesnya. Ini contoh outputnya, ini gambar dengan noise. Contoh gambar dengan noise, ada banyak titik-titik ya, bintik-bintik kayak gini. Nah, untuk memperbaikinya gimana gambarnya supaya lebih jelas? Biasanya ini kan, orang IT dipanggil kayak gini kan ketika forensik ya, digital forensik. Ada gambar CCTV yang nggak jelas, gambar pencurian atau gambar foto, dan lain sebagainya gitu ya. Untuk memperjelasnya ya pakai median filter ini, kita buat codingannya, kita perbaiki gitu.
Kalau di forensik, bagian forensik, cyber forensik sih banyak toolnya sebenarnya. Salah satu gunanya ya untuk melihat gambar yang sudah di-delete, gambar yang sudah dihapus gitu ya. Atau gambar yang tampilannya nggak jelas gitu ya. Ada pencurian, terus CCTV-nya kurang jelas gitu ya. Banyak noise-nya. Nah, itu kita bisa implementasikan. Nah, saya kasih contoh. Ini contoh shortcut untuk yang manual ya. Jadi kalau yang manual itu ya kita buat fungsi median filter, terus kita deklarasikan array-nya, terus kita for dulu perulangan seperti perkalian metrik ya. Baris dan kolom I dan J gitu ya. Habis itu kita cari nilai tengahnya menggunakan fungsi sort, kita ambil nilai tengahnya. Ini data filter size ukurannya berapa gitu. Kalau sudah ya terus ini main programnya, kita panggil gambar yang ada noise-nya, kita implementasikan median filter, terus kita tampilkan. Kalau dijalankan, outputnya sama seperti tadi. Nah, karena ini dia proses perkalian pembagian per pixel ya, jadi kadang tergantung komputernya ya. Komputernya akan lama kalau komputernya agak lama, speknya agak bawah gitu ya. Karena ini prosesnya ini satu gambar itu kan terdiri dari berapa pixel. Gambar ini berapa pixel? Kita properties. Detail. Nah, 512 pixel. Jadi ada proses 512 kali ke samping dan ke bawah. Jadi 512 dikali 512 untuk menampilkan gambar ini. Proses perulangannya jadi agak lama. Apalagi kalau laptopnya agak lambat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu hasil gambar filternya itu akurat atau hanya ini, Pak, secara bayang-bayangan digital gitu, Pak? Maksudnya akurat bayang-bayang digital gimana? Maksudnya itu apakah benar seperti itu tuh wajah, takutnya kan Ya salah benar. gitu kan? Benar. Ya kan ini gambar aslinya ini. Nah, gambar aslinya seperti ini. Oke, ini gambar asli ya. Ini setelah dilakukan median filter. Ya kan gambarnya nggak berubah. Gambarnya kan. Oke. Artinya kalau mengenal wajah, kalau ini kan nggak jelas setelah difilter itu, jadi wajahnya salah gitu kan? Itu maksudnya. Ya Kalau itu misalkan ada noise-nya itu terlalu banyak gitu, kurang tergantung jelas. noise-nya emang, tergantung noise-nya. Noise itu kan ada banyak tipe. Median filter ini cukup bagus kalau untuk noise-noise yang titik-titik ini aja. Kalau untuk noise yang lain mungkin nggak sesuai. Dan metodenya kan nggak cuma median filter. Ada banyak metode. Kalian bisa pelajari lebih lengkap. Bentar, saya kasih perbaikan gambar. Kita contoh cari aja di Google Scholar. Penelitian tentang image enhancement atau perbaikan kualitas citra. Nah, ada histogram equalization ini nanti kita bahas. Adaptive histogram equalization. Jadi histogram equalization terus diadaptifkan lagi. Ada contrast stretching, Gaussian filter, histogram equalization. Perbaikan klasifikasi. Udah, median filter, boleh. Contrast stretching nanti kita bahas setelah UTS. Biasanya, nah kalau diperhatikan ini biasanya yang dipakai itu untuk gambar-gambar medis ya, gambar
citra rongsen gigi, rongsen paru gitu, atau gambar satelit. Ada kernel convolution. Oke, ada banyak. Oke, nah, terus untuk UTS-nya, bentar. UTS-nya saya kasih tahu aja, silakan dicicil dari sekarang. Saya taruh mana ya? UTS-nya apa yang saya sampaikan tugas kemarin ya. Buatlah program GUI untuk mengambil citra RGB, kemudian convert ke RGB. Jadi salah. Buatlah mengambil citra kemudian convert ke grayscale. Dan tampilkan histogramnya dan jelaskan apakah termasuk citra gelap dan citra terang. Itu aja tugasnya. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini belum saya masukkan untuk citra negatif, terus sama median filter ini. Median filter nanti kita bahas setelah UTS aja, masuk tugas. Jadi untuk UTS-nya, ini buat program GUI ya, menggunakan Python, menampilkan grayscale-nya dari RGB dan histogramnya. Terus dari histogram itu kalian tentukan apakah dia citra gelap atau citra terang. Oke? Ada pertanyaan? Tadi itu membuat laporannya maksudnya nanti cara teorinya gitu ya Pak? Bagaimana? Dibuat di PDF, nanti diupload di e-kampus ya. Nanti di e-kampus saya buat pertemuan 8 untuk upload jawaban UTS-nya. Di PDF itu dilampirkan apa saja, dilampirkan output programnya, shortcode-nya, itu aja. Itu yang keterangannya citra gelap atau citra terangnya itu di programnya atau nanti di PDF-nya Pak? Nah, Setelah pertanyaan link yang bagus. gitu. Kalau bisa dari programnya. Karena di mahasiswa semester kemarin ada yang bisa dari programnya. Caranya gimana? Caranya dicek. Histogramnya itu banyak di angka 0, di bawah 110 atau di atas 150. Jadi menggunakan if. Totalnya itu kan histogram kan, kalau tahun kemarin ada yang buat. Jadi dia outputnya langsung bisa menampilkan ini citra gelap atau citra terang. Caranya gimana? Dicek. Tapi cuma satu orang yang bisa. Histogram. Histogram ini kan ada nilainya. Kayak gini ya histogramnya. Jadi nanti kita cek nilainya itu yang paling banyak di nilai angka berapa. Kalau di angka di bawah kan 0, histogram kan dari 0 sampai 255 ya. Kalau 255 itu kan hitam, apa kebalik ya? Kalau 0 itu putih. Tinggal di if aja. Kalau if lebih banyak di bawah angka 100, ya berarti dia citra gelap gitu. Paham nggak? Ya Pak, paham Pak. Berarti tadi nanti linknya beserta ininya nggak apa-apa hasilnya ya Pak ya? Iya. Di Iya. PDF. Image histogram. Ya, PDF. Mana sih histogram yang standar? Kayak gini lah. Ini sih ada tulisnya. Kayak gini sih. Jadi kalau gambar hitamnya banyak di 0, kelihatan ya. Berarti dia gelap. Ini ada tulisannya gelap. Kalau dia banyak di tengah, berarti dia low kontras. Kontras rendah. Kalau banyak histogramnya itu di sisi ini, berarti dia terlalu terang. Itu bisa itu pakai if. Nanti saya bahas, saya kasih contoh setelah UTS. Oke, ada pertanyaan lagi? Zoom saya belum pro ya. Bentar lagi habis.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Berarti ini pertemuan ke-7 terakhir. Silakan dicicil programnya. Terus kalau bisa dicoba median filternya. Karena nanti juga saya akan tetap beri untuk ngerjain yang median filter ya. Tapi nggak saya masukkan di UTS. Mungkin di tugas setelah UTS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih yang sudah datang.